Ideologi sosialisme lahir sebagai bentuk kritik atas revolusi industri pada abad ke-18 yang saat itu memicu ketimpangan ekonomi dan eksploitasi para buruh. Bentuk kritik ini timbul karena kekesalan para buruh terhadap pengusaha. Para pengusaha hanya fokus meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, sementara para buruh dipaksa untuk memproduksi hasil sebanyak-banyaknya dengan jam kerja yang tidak manusiawi, upah sangat minim, dan lingkungan kerja yang buruk. Dalam ideologi sosialisme, peran pemerintah lebih dominan dalam mengelola dan mengendalikan alat-alat produksi serta sumber daya ekonomi dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sosialisme berbeda dengan komunisme. Dalam sosialisme, properti pribadi akan menjadi kepemilikan bersama, kekuatan politik dan ekonomi dimiliki oleh negara, pajak yang tinggi akan diterapkan, dan perusahaan dikuasai oleh negara. Namun, sosialisme masih memiliki paham kapitalisme di mana individu memiliki self-interest dan diberi upah untuk bekerja. Konsep negara dan uang masih ada di dalam sosialisme. Sedangkan pada komunisme, negara, perbedaan kelas, kepemilikan pribadi, bahkan uang akan hilang. Perkembangan sosialisme diawali oleh sosialisme utopis yang dipelopori oleh Robert Owen, Henry de Saint-Simon, dan Charles Fourier. Mereka mengkritik dampak kapitalisme dan mengusulkan masyarakat yang lebih adil melalui kerjasama serta pemerataan kesejahteraan. Perkembangan selanjutnya dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, yang memperkenalkan sosialisme ilmiah melalui Manifesto Komunis tahun 1848. Menurut Karl Marx, masyarakat kapitalis terbagi menjadi dua kelas utama, kaum borjuis, yaitu pemilik modal dan alat produksi, kaum proletar, yaitu para buruh yang menjual tenaga kerjanya. Marx berpendapat bahwa dalam sistem kapitalisme terjadi eksploitasi terhadap buruh, sehingga yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Dalam pandangannya, sosialisme merupakan masa transisi sebelum terbentuk masyarakat komunis yang ideal, yaitu masyarakat tanpa kelas, tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan pada akhirnya tanpa negara. Sosialisme memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial dengan distribusi kekayaan yang lebih merata. Yang kedua, adanya jaminan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar bagi semua orang. Yang ketiga, stabilitas ekonomi lebih tinggi karena peran negara yang kuat. Sosialisme juga memiliki kekurangan. Yang pertama, inovasi dan kompetisi bisa terhambat karena kurangnya insentif ekonomi. Kedua, beban pajak yang tinggi untuk membiayai seluruh program sosial. Yang ketiga, efisiensi bisa rendah karena birokrasi besar. Perseteruan sosialisme dan kapitalisme berujung pada Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat. Ketika Blok Barat memenangkan Perang Dingin, ide-ide sosialisme mengalami kemunduran. Negara-negara yang menerapkan ide sosialisme mulai meninggalkan ide tersebut dan memegang ide-ide seperti pasar bebas dan kapitalisme. Saat ini, hanya beberapa negara yang masih secara resmi menganut ideologi sosialisme, yaitu Cina, Vietnam, Laos, Kuba, dan Korea Utara. Meskipun Indonesia bukan negara sosialis, ada beberapa kebijakan pemerintah menunjukkan nilai-nilai sosialisme, seperti penguasaan negara atas sektor-sektor strategis, pemberian subsidi, program jaminan sosial, bantuan sosial, dan pengembangan koperasi. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.